Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat juga salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas tentang kitab At-Taharah, kitab bersuci, hukum seputar taharah dan air, kemudian hukum seputar wadah atau bejana, kemudian seputar buang hajat serta adab-adabnya. Dan kita masih pada buang hajat serta adab-adabnya. Berkaitan dengan bab bejana, ya, kemarin sudah dibahas bagaimana hukum bejana orang kafir. Maka jawabannya hukum asalnya adalah boleh, kecuali kalau diketahui ada najisnya atau disucikan. Bagaimana dengan bejana yang tidak diketahui siapa pemiliknya? Maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu halal atau boleh, bisa digunakan untuk tempat air, tempat makan, tempat minum, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga mengambil air wudhu dari ember-ember atau dengan menggunakan ember-embernya atau gayung-gayungnya wanita musyrikah. Ini tidak masalah kalau menggunakan bejana orang kafir untuk keperluan kita selama tidak terkena najis. Kemudian wadah yang dibuat dari kulit binatang. Berkaitan dengan kulit binatang, rinciannya kalau binatang itu binatang yang haram dimakan, maka tidak bisa disucikan kulitnya, tidak bisa dibuat wadah, dibuat baju, dibuat sabuk, dibuat sepatu, karena najis. Adapun jika binatang tersebut bangkai yang bisa disembelih dan halal dimakan, maka walaupun dia bangkai, ketika disamak kemudian dibuat wadah, sepatu, tas, dan sebagainya, maka tidak mengapa. Berkaitan dengan buang hajat serta adab-adabnya. Membersihkan kotoran yang tersisa dari BAB dan juga BAK terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama menggunakan media air, namanya apa? Istinja. Kalau menggunakan media selain air, batu, tisu, namanya istijmar, daun istijmar. Dan istijmar itu minimal 3 butir batu atau 3 helai tisu atau 3 lembar daun. Dan tidak boleh beristijmar menggunakan tulang atau kotoran yang mengeras atau sesuatu yang dimuliakan. Entah itu makanan, entah itu perhiasan, entah itu ya perlengkapan yang lain. Maka tidak boleh menggunakannya sebagai alat istijmar. Kemudian yang terakhir kita sudah membahas tentang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Hukum asalnya tidak diperbolehkan seseorang ketika buang hajat atau tidak boleh menghadap kiblat ketika buang hajat atau membelakangi kiblat dikala buang hajat. Dikecualikan kalau ada pemisah atau penutup antara dirinya dengan kiblat, maka
tidak mengapa, misalnya di ruang tertentu ada penghalang dinding atau penghalang pohon sehingga memisahkan atau memisahkan antara dia dengan kiblatnya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi supaya lebih aman jaga-jaganya, mau di tempat terbuka atau tempat tertutup, diusahakan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada namanya kakus atau toilet atau kamar mandi khusus ya, ruangan tertentu tidak. Misalnya kalau ingin buang hajat ya bersepi, menjauh dari orang-orang, mencari tempat yang biasanya jarang didekati orang, kemudian buang hajat di situ. Ya di padang pasir, tanah Arab kan kayak gitu ya, batu, banyak tanah kosong, di kala itu. Sekarang juga banyak ya sepertinya. Nah, biasanya ada tulisan lil istismar, untuk usaha disewakan dan sebagainya. Sekarang kita beranjak kepada masalah yang ketiga. Bisa dibuka bukunya yang punya PDF-nya. Masalah yang ketiga, al-mas'alatu salisatu, ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala'i. Sesuatu yang disunnahkan untuk dilakukan bagi orang yang masuk kamar buang hajat ya, atau toilet lah. Yang pertama, sebelum masuk dia mengatakan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, minal khubuthi dari kotoran, wal khaba'is dan juga kotoran. Atau dalam tafsir yang lain disebutkan khubus setan laki-laki, khaba'is setan perempuan. Dan ketika selesai keluar dari tempat buang hajatnya, kalau misalnya ruangan ya setelah keluar dari pintunya, kalau bukan ruangan ya misalnya BAB di tengah hutan misalnya, ya ketika dia sudah menutup auratnya, dia mengatakan ghufranaka, aku memohon ampunanmu ya Allah. Ini berkaitan dengan zikirnya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Insyaallah sudah hafal semua ya. Kalau tidak hafal berarti kalah sama anaknya yang masih duduk di TK. Jangan mau kalah sama anaknya. Kemudian ketika keluar membaca ghufranaka. Semoga aku memohon ampunan kepadamu. Berkaitan dengan perbuatan, ketika masuk mendahulukan kaki kiri. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang ya identik dengan hal-hal yang kotor. Maka mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk. Ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan. Dan tidak menyingkap auratnya sampai benar-benar sudah aman dari pandangan manusia. Kalau misalnya di tempat terbuka ya tengok-tengok dulu kanan kiri, depan belakang ya. Kemudian ketika duduk ya sudah mendekat ke tanah baru dibuka auratnya. Adapun ketika di ruang tertutup jangan dibuka di luarnya. Dibuka di dalam kamar mandinya. Bagusnya kalau cari toilet atau WC ya cari yang tidak berdiri, Walaupun hukum berdiri, buang hajat berdiri hukumnya makruh ya, tidak haram. Sebisa mungkin yang duduk, tidak sambil berdiri, karena kemungkinan besar kalau berdiri ada cipratan-cipratan najis yang lebih sulit untuk dihindari. Kecuali kalau berdiri ada selangnya langsung dimasukkan terus aman dari cipratan. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Atau ya mungkin di sebagian masjid ada yang berdiri, ada penutupnya ya, kanan kiri. Kalau yang repot itu yang celananya nggak ada resletingnya, sehingga harus pakai kolor diprosotin.
Berdiri makruh ya, tapi afdolnya ya duduk. Cari yang duduk. Jongkok ya. Oh jongkok, cari yang jongkok. Ada juga yang duduk ya. Ada yang duduk, ada yang jongkok. Disesuaikan. Jongkok ya silahkan. Biasanya kalau jongkok lebih tuntas. Kalau yang duduk biasanya ya kurang tuntas. Ya. Kurang tuntas. Tapi ya dikondisikan. Ya nggak bisa jongkok. Saya sudah sepuh, tua, sudah sakit-sakitan. Yang duduk ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu atau yang makruh itu yang berdiri. Yang berdiri. Jadi membuka auratnya ketika sudah aman dari pandangan manusia. Sebagaimana disebutkan nanti dalam beberapa hadisnya. Ketika buang hajat dari tempat terbuka, di hutan atau di padang pasir misalnya, maka disunahkan untuk menjauh dari pandangan manusia supaya tidak terlihat. Syukur-syukur ada penutup misalnya, supaya tidak terlihat oleh pandangan manusia. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til barraza, artinya tidak buang air besar, hatta yataghayyaba fala yura, sampai beliau menghilang, artinya menjauh, sampai tidak terlihat. Itu di masa itu tidak ada toilet umum, sehingga ketika mau buang hajat menjauh dari pandangan manusia. Dan juga hadis yang lain, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan adab buang hajat, membaca bismillah, satru ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhala al khala'a ay yaqula bismillah. Penutup antara jin dan auratnya Bani Adam, anak manusia, kita semua, ketika ia memasuki tempat kosong, artinya kamar mandi atau tempat buang hajat, ayyaqula bismillah, ia mengatakan bismillah. Maka ucapan kita bismillah akan menjadi sebab tertutupnya aurat kita dari pandangan jin. Dari pandangan jin. Jadi jin-jin itu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Supaya mereka tidak bisa melihat aurat kita, ketika kita membuka aurat kita, maka baca bismillah. Maka membaca bismillah. Repot nanti kalau jin perempuan suka sama antum. Wah, bodinya misalnya atletis misalnya. Nanti jatuh cinta sama antum, hinggap di tubuh antum, kesurupan dan sebagainya. Tidak nyaman tentunya kalau tubuh kita dijadikan tempat tinggal jin. Biasanya tidak nyaman, sering mimpi buruk dan sebagainya. Membaca bismillah ketika buang hajat, tentunya sebelum masuk tempat buang hajat. Atau ketika di tempat terbuka, sebelum membuka auratnya, membaca bismillah. Karena itu akan menjadi pelindung kita dari gangguan jin, dari pandangan-pandangan mereka. Kemudian hadis yang selanjutnya berkaitan dengan zikir sebelum masuk kamar mandi juga. Hadis Anas radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a qala, ketika memasuki tempat buang hajat berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian berkaitan dengan zikir keluarnya, dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar
dari khala, dari tempat buang hajatnya, beliau mengatakan ghufranaka, ampunanmu, artinya aku memohon ampunanmu. Kemudian berkaitan dengan membuka auratnya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Ibnu Umar dan ayahnya Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza arada al-hajata, ketika hendak buang hajat, la yarfa'u thawbahu, tidak mengangkat pakaiannya, hatta yadnuwa minal ard, sampai ia mendekat ke tanah. Intinya menjaga pandangan manusia. Membukanya ketika sudah hampir mendekati tanah. Ini ketika di ruang terbuka misalnya. Selesai pembahasan tentang yang disunnahkan ketika masuk dan keluar tempat buang hajat. Sekarang kita beranjak kepada yang diharamkan ketika sedang buang hajat. Diharamkan berkaitan dengan tempat buang hajatnya, diharamkan kencing di air yang menggenang. Di air yang menggenang. Misalnya ada oasis. Tahu oasis? Oh ya, apa itu oasis? Sumber air di tengah padang pasir. Sebenarnya bukan sumber air ya. Airnya tidak mengalir ya. Tapi kalau diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Namanya oase atau oasis. Atau seandainya di sumber air, misalnya di tempat kita namanya apa ya bahasa Jawanya itu sumber air? Sendang ya. Sendang yang tidak begitu deras, bukan sumber air ya, tidak begitu deras, kecil tapi ngalir terus gitu ya. Biasanya kan semi menggenang ya, jangan buang hajat di situ. Biasanya kan orang ngambil air di situ dan sebagainya. Dan alhamdulillah di negeri kita juga dilarang BAB di kali. Stop buang hajat di sungai. Karena membahayakan dan merugikan orang lain. Yang repot lagi dijadikan makanan buat ikan. Biasanya di desa-desa apa namanya? Ada namanya tangkringan, angkringan di atas empang. Ternyata di situ buat buang hajat. Di bawahnya ikan lele, ikan gurame dan sebagainya. Gemuk-gemuk ikannya. Gemuk-gemuk ikannya. Ada yang sengaja speed tank, safety tank ya. Dikasih jumbo di situ. Kasih jumbo. Nanti kalau udah setahun dipanen. Itu namanya binatang jullalah. Binatang yang makan kotoran. Itu tidak halal. Binatang yang makan kotoran itu tidak halal. Tidak boleh dimakan kecuali setelah dibersihkan isinya. Artinya dikasih selain makanan itu selama ya seminggu lah. Kemudian baru halal dimakan. Baru halal dimakan. Bagaimana kalau di sungai? Kan kadang makan itu, kadang makan yang lain. Maka yang dimaksud jullalah itu yang dominan makanannya adalah itu. Yang dominan makanannya adalah kotoran. Ini namanya binatang jullalah. Tidak boleh langsung dimakan. Disterilkan dulu dari yang kotor-kotor tadi. Dilarang kencing di tempat air yang menggenang. Kencing di ember misalnya. Atau di sumber air dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan. Itu kan kloset gitu ya. Kloset kan airnya menggenang. Tapi kan itu sejatinya tidak menggenang. Nanti kan disiram ya. Namanya disiram, berganti dan sebagainya. Jadi tidak mengapa kalau buang air kecilnya di kloset. Kloset. Tidak apa-apa. Mungkin ada orang terlalu zohiri. Zohiri itu ya apa adanya, maknanya air menggenang ya termasuk nggak boleh pipis di kloset. Kan airnya menggenang tuh. Water close ya. Air. Itu fungsinya air untuk menutup aroma supaya tidak keluar. Nanti harus disiram ya.
Yang haram itu pipis tapi nggak disiram. Nah, akan membahayakan yang lainnya. Jadi ya tidak mengapa kalau di kloset umum ada tulis disentor bos gitu ya. Disentor bos. Disentor. Ya, dituntaskan. Siramnya sampai hilang aromanya. Dasarnya larangan kencing di air yang menggenang hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir rakid. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kencing pada air yang diam, air yang menggenang, air yang menggenang. Kemudian adab yang selanjutnya yang tidak boleh wala yamsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul, dan tidak memegang zakarnya. Zakar itu stick ya. Apa? Sosis. Stick mungkin terlalu kecil ya. Zakar. Memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Boleh. Kalau ingin dipegang ya dengan tangan kirinya. Supaya tidak kemana-mana. Dengan tangan kirinya ya. Jangan dengan tangan kanannya. Ini termasuk adab. Tangan kirinya sendiri. Tayyib. Dan tidak beristinja dengan tangan kanan. Ketika bersih-bersihnya juga dengan tangan kiri. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini." Jika salah seorang dari kalian kencing, maka jangan memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyamini, dan tidak beristinja cebok gitu ya dengan tangan kanannya. Tadi yang pertama nggak boleh di air yang menggenang. Yang kedua tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Hukumnya makruh ya. Dan diharamkan pula ketika pipis atau BAB dilakukan di jalan. Di jalan. Termasuk jalan itu galengan sawah. Galeng, tahu galeng nggak? Ya. Bedengan. Itu juga jalan masalahnya. Tidak digunakan untuk buang hajat. Tidak pula di naungan yang biasa digunakan orang-orang berteduh. Atau di kebun yang biasa digunakan untuk istirahat orang. Kebun misalnya tempat berteduh di situ, maka jangan buang hajat di situ. Atau di bawah pohon yang berbuah. Itu kan nggak bisa untuk buah, nggak biasa diampiri orang. Cuman kan berbuah itu. Berbuah. Maka tidak diperbolehkan buang hajat di situ. Jadi ada yang matang di situ jatuh, ada orang memungutnya, ternyata aromanya beda, wanginya lebih semerbak misalnya, maka tidak diperbolehkan. Atau di sumber-sumber air, sebagaimana riwayat Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina as-salas. Jagalah diri kalian, artinya hindari oleh kalian 3 perkara yang dilaknat. Al-barazu fil mawarid, buang hajat di sumber-sumber air. Wa qari'atit tariq, dan di jalan-jalan. Wadhil, dan di naungan. Yang biasa digunakan orang untuk duduk di situ atau berkumpul di situ. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anain." Qalu wa man la'anain? Wa man la'anan ya Rasulullah? Jagalah diri kalian dari 2 yang dilaknat. Mereka bertanya, apa itu 2 yang dilaknat wahai Rasulullah? Atau 2 orang yang dilaknat wahai Rasulullah? Dia berkata, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang-orang yang yatakhalla, buang hajat di jalan manusia atau di naungan mereka. Jadi termasuk buang hajat sembarangan juga. Di terminal ada kloset, ada WC umum, tapi sembarangan. Di mendekat ke tembok saja udah di situ. Atau di tempat parkiran mobil, tutupan mobil di situ, kan mengganggu kenyamanan orang.
Biasa nih, di terminal Depok tuh kayak gitu dulu. Nggak tahu sekarang. Kayaknya masih deh. Ini saya tinggal di Depok. Terminalnya, wah, aromanya enggak enak ini. Nggak enak. Kalau Solo nggak tahu ya. Saya jarang naik bis ya. Aman ya, aman ya. Solo aman. Mungkin di tempat lain seperti itu. Mungkin itu efek ada angka 2000 di pintu-pintu kamar mandi, jadinya sembarangan. Taib, kita lanjutkan. Demikian pula dilarang bagi orang yang sedang buang hajat membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir ketika sedang buang hajat. Lagi buang hajat, qomat kamit. Ternyata lagi murojaah. Murojaah, tahu nggak murojaah? Mengulang-ulang hafalan. Maka tidak diperbolehkan dilakukan sambil buang hajat. Tidak pula, tidak boleh juga beristijmar dengan kotoran. Kotoran yang sudah mengeras, atau dengan tulang, atau dengan makanan yang dimuliakan. Istinja dengan roti, tidak boleh. Atau dengan barang yang dimuliakan. Istinja pakai Samsung misalnya. Pakai HP. Tidak boleh ya, karena itu barang yang dimuliakan. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaha bi'idhamin aw biba'rin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengusap, artinya beristijmar dengan benda selain air. Beliau melarang beristijmar menggunakan tulang atau dengan kotoran yang sudah mengeras. Dan diharamkan, dilarang buang hajat di kuburan orang-orang Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ubali awasatal kuburi qadaitu hajati au wasatas suqi." Aku tidak peduli, pokoknya tetap dilarang. Aku buang hajat di tengah kuburan kaum muslimin ketika menunaikan hajat atau di tengah pasar. Maksudnya di tengah pasar bukan tempat yang khusus buang hajat. Kalau kebetulan WC-nya di tengah pasar memang ya nggak masalah. Maksudnya di tempat umum yang mengganggu orang lain. Termasuk di kuburan kaum muslimin tidak diperbolehkan. Ini disebutkan ada kuburan kaum muslimin, juga ada kuburan bukan muslimin. Jadi harusnya kuburan orang-orang Islam dan yang non-muslim dipisah, tidak digabung. Dan ini bukan masalah akal-akalan ya. Ini syariat. Jadi tidak usah diprotes dengan akal. Ada orang yang protes dengan akal ketika dijelaskan. Kenapa? Ini salah juga yang menjelaskan. Ketika menjelaskan tidak boleh kuburan orang Islam dicampur dengan kuburan yang tidak Islam. Karena apa? Karena nanti yang ziarah bingung. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal muslimat. Wah, ternyata ada yang non muslim kayak gitu. Jadi dia mengatakan alasannya itu. Alasannya itu. Ada orang yang agak pintar nyanggah. Kan Allah Maha tahu mana yang Islam mana yang enggak itu. Berarti kan salamnya ini ya khusus bagi yang Islam saja, enggak masalah dicampur antara makamnya muslim sama makamnya non muslim. Jadi kalau masalah sudah syariatnya kayak gitu, Nabi SAW memerintahkan untuk membedakan mana makamnya orang Islam dan mana makamnya non-Muslim. Adapun hikmahnya, kadangkala kita mengetahuinya, kadangkala kita tidak mengetahuinya. Kadang mencoba-coba cari hikmah, tapi malah dapat sanggahan yang seperti itu. Jadinya kan tidak mustaqim nanti, nggak lurus nanti. Kita lanjutkan. Demikian pula di tengah pasar, artinya di tempat umum lah. Masalah yang selanjutnya, yang dimakruhkan ketika buang hajat. Termasuk perkara yang dimakruhkan ketika buang hajat adalah buang hajat
di tempat yang angin bertiup. Apa namanya ya? Yang mana aromanya bisa menyebar lah. Bisa menyebar ke tempat yang lainnya. Karena intinya sebabnya kenapa nggak boleh di tempat yang angin bertiup dan bisa menyebar ke yang lainnya, bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Dan dimakruhkan juga walaupun ini nggak haram ya. Soalnya agak susah juga ini. Kalau menghindari tiupan angin juga, apalagi di tempat terbuka. Kalau tempat tertutup ya diusahakan tidak menimbulkan aroma tidak sedap. Kalau di WC umum. Disiram dengan sempurna. Dimakruhkan juga ngobrol ketika buang hajat. Sambil telepon. Wah, lama sekali buang hajatnya ternyata sambil telepon. Ada yang lebih parah lagi, mandi sambil nyanyi-nyanyi. Mandi sambil nyanyi-nyanyi. Lagunya nggak karuan lagi. Satu album. Ngobrol nggak boleh. Apalagi nyanyi, teriak-teriak juga tidak diperbolehkan. Kalau ngobrol dimakruhkan. Faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul. Ada seseorang lewat sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang pipis atau sedang buang air kecil. Tentunya ada penutupnya. Terkadang Nabi meminta beberapa sahabat untuk membuat penutup. Entah itu kain, entah itu apa, suruh pegangin lah supaya tidak terlihat orang. Fasallama alaih, maka orang itu menyalami Nabi. Lagi pipis disalamin. Assalamualaikum. Falam yarudda alaih, maka Nabi tidak membalasnya. Ini juga menunjukkan tidak wajib menjawab salam ketika sedang buang hajat. Lagi di kamar mandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam enggak? Enggak usah dijawab, tidak usah dijawab. Baik. Dimakruhkan juga pipis di retakan tanah atau di lubang tanah. Takut ada semutnya, takut ada orang-orangnya. Yang bahaya itu ada ularnya. Wah, nanti marah ularnya nanti 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 digigit ular repot nanti. Apalagi sudah tahu cara pertolongan pertama ketika digigit ular. Diikat sekenceng-kencengnya dan seterusnya ya. Diikat sekenceng-kencengnya supaya darahnya tidak mengalir kan repot nanti. Mending nggak tahu ilmunya ya. Baik. Jadi termasuk perkara yang dimakruhkan kencing di retakan tanah atau di lubang-lubang yang ada di tanah. Bisa mengusik binatang atau bisa jadi membahayakan dia sendiri. Berdasarkan hadis Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahaan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nahaan yubala fil juhri. Nabi melarang dikencingi suatu lubang. Bisa jadi lubang semut atau lubang jangkrik atau yang lainnya. Qila li Qatadah. Dikatakan kepada Qatadah, "Wama fama balal juhar." Fama balul juhar. Memangnya kenapa dengan suatu liang? Qala yuqalu innaha masakinul jin. Dikatakan bisa jadi liang-liang tersebut adalah tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin. Wali annahu la ya'manu an yakuna fi hayawanun fayu'zi. Dan dikarenakan bisa jadi lubang tersebut adalah rumah binatang sehingga ketika buang hajat di situ kita mengusiknya. Au yakuna maskanan lil jinni, atau bisa jadi tempat tinggal bagi jin fayu'dihim sehingga dia pun yang buang hajat di situ mengganggunya. Ini juga termasuk bagusnya agama Islam, tidak boleh menzalimi. Baik itu binatang, baik itu jin, tidak boleh menzalimi mereka. Apalagi main-main sama mereka. Sengaja tuh ada semut, dipipisin liangnya. Biar bubaran semutnya. Ada catang, tahu catang enggak? Semut hitam yang besar-besar.
Yang nyengat juga itu, misalnya kalau udah besar keluar bulunya, bisa terbang, kemudian mati biasa. Karena bisa mengganggu mereka, tidak diperbolehkan kencing di suatu lubang atau di suatu liang. Jadi itu tempat tinggalnya jin. Dan dimakruhkan pula masuk ke tempat buang hajat dengan membawa sesuatu yang ada zikirnya. Misalnya membawa mushaf atau membawa cincin yang ada tulisan kalimat zikir. Katanya cincin Nabi itu ketika masuk kamar mandi dilepas karena ada syahadatnya. Ada syahadatnya sehingga Nabi ketika masuk kamar mandi dilepas cincinnya, ditaruh di luar. Kalau cincin kita kan cincin biasa saja ya. Ya nggak dilepas nggak masalah. Tapi kalau misalnya ingin mengikuti sunnah, pokoknya melepas cincin, nah, dilepas saja sebelum masuk kamar mandi ya silahkan. Dikatakan kenapa Nabi melepas cincin? Karena pada cincinnya ada syahadat, sehingga dilepas ketika mau masuk kamar mandi. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kamar mandi atau tempat buang hajat, beliau melepaskan atau meletakkan cincinnya. Karena pada cincinnya ada kalimat zikirnya, sehingga beliau pun melepaskannya. Baik, selanjutnya, adapun ketika situasinya diperlukan dibawa ke dalam atau karena darurat, maka tidak mengapa. Takut hilang misalnya, maka tidak mengapa. Atau misalnya uangnya uang Saudi ya. Uang Saudi biasanya ada tulisan apa itu? Ada la ilaha illallahnya enggak? Saya kurang begitu memperhatikan. Disebutkan di sini al-awraq an-naqdiyah allati fiha ismullah. Uang-uang kertas yang ada tulisan Allahnya. Mungkin beda ya. Uang-uang negara-negara Islam yang ada tulisan Allahnya. Maka tidak mengapa dibawa ke kamar mandi. Kalau seandainya tidak dibawa ke kamar mandi, tetap di luar, dikhawatirkan akan hilang atau khawatir akan lupa. Hilang atau lupa, maka tidak mengapa. Dikhawatirkan hilang atau lupa, maka tidak mengapa dimasukkan ke dalam kamar mandi, dibawa masuk. Adapun mushaf diharamkan dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Entah mushafnya kelihatan dengan jelas atau dimasukkan ke dalam tas. Dikarenakan di dalamnya ada firman Allah. Dan firman Allah adalah firman yang atau ucapan yang paling mulia. Dan masuk kamar mandi dengan membawa mushaf ke dalamnya termasuk ada unsur menghinakan Al-Quran. Kurang memuliakan Al-Quran. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang qada'ul hajah dan adab-adabnya. Menunaikan hajat dan juga adab-adabnya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Hmm. 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 Kaitan dengan buang hajat ketika hiking ya. Kan biasanya kita buang hajatnya nyari tempat sepi. Tidak harus dikubur, tidak harus dikubur. Tidak harus digali, enggak. Cari tempat sepi saja yang sekiranya tidak dilewati orang-orang, tidak pula sumber air. Buang hajat di situ, tidak masalah, tidak masalah. Kemudian beristinja kalau ada air atau beristijmar kalau tidak ada air. Ada daun-daun yang dipakai untuk membersihkan boleh. Atau kayu boleh, tidak harus digali. Dan diusahakan menjauh dari jalan-jalan manusia. Allah alam bisa. Di praktis lah, insya Allah praktis. Dan
Apa lagi itu? Kena. Ya dikira-kira saja. Kita sudah berusaha, adapun selanjutnya di luar dugaan kita ya kita tidak berdosa. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian di luar dugaan. Malah dijadikan buat camp di situ. Wah. Tapi biasanya kan kalau mau buat tenda kan dipikir-pikir dulu kan. Ya kayaknya tempatnya pas apa enggak ya. Jadi gantung ketika mau pipis, pikir-pikir dulu, ini kira-kira mau dibuat camp enggak ya? Dan seterusnya. Allah alam. Oke, ada yang lain? Silakan. Oh iya. Berkaitan dengan mengusap khuf, khuf itu diartikan sebuah sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Yang menutupi mata kaki. Bisa juga dikiaskan ke kaos kaki yang menutup mata kaki. Sehingga dikiaskan ke sepatu yang menutup mata kaki. Maka boleh seseorang ketika dia memakai sepatunya sudah dalam keadaan bersuci, ketika nanti batal berwudu lagi, tidak membasuh kakinya, cukup diusap bagian atas sepatunya saja, maka tidak mengapa. Itu kalau khuf. Dan ketika sudah dilepas, batal wudunya. Ketika sudah dilepas, batal wudunya. Kita wudu pakai khuf, pakai sepatu misalnya diusap. Masuk ke masjid, sepatunya dilepas, wudu lagi. Sepatunya dilepas, wudu lagi. Kecuali kalau dipakai untuk sholat juga. Jadi kalau ketika sudah dilepas, maka sudah masa berlakunya habis. Masa berlakunya habis. Bersuci dengan mengusap khuf. Di masa dahulu kan biasa tuh sholat pakai kaos kaki, pakai khuf ya. Kalau misalnya kita pakai kaos kakinya yang dilepas ketika sholat. Kalau pakai sepatu, sepatunya yang dilepas ketika sholat. Kalau aman ya, kalau aman dari fitnah. Allah alam. Enggak, kan kaos kakinya enggak ikut dilepas, enggak batal. Wah iya, tapi syaratnya ketika dia memakainya sudah dalam keadaan bersuci, sudah dalam keadaan suci berwudu. Allah alam. Dulu anak pernah itikaf di sebuah masjid. Itu kan anak bahas Al-Quran. Dan satu Al-Quran itu satu sama cinta. Orang yang lihat, orang yang lihat ini kira anak itu nolong Al-Quran di masjid. Terus itu disebar sama takmir sama asatid dan karena saya kan merasa terancam kan, dituduh dengan seperti itu, tapi tidak langsung. Dia ini sempat memberikan potong tangan sama kriminal sama maling gitu. Kan juga takut juga ini, karena saya kan masih kecil, dia kan besar gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya boleh nggak mengajukan mubahalah? Mubahalah. Oke. Segitunya. Mau potong tangan? Di negeri siapa potong tangan itu ya? Saya pertanyaannya di mubahalah tadi ya. Jadi dalam kondisi terdesak dan kemudian tidak kacau, karena cuma saksi cuma lihat gitu. Ya jadi cuma dia melihatnya penglihatannya itu sebenarnya masih merasakan. Itu Al-Quran sendiri dia. Anak sendiri lah. Cuma dia kan yakinnya itu nolong musik. Oh gitu. Prasangkanya itu benar-benarkan. Okay. Bermubahalah. Sebenarnya dalam majelis qadha atau majelis kehakiman itu yang berlaku itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kemudian kalau
kita merasa tidak mencurinya, tidak melakukannya, kewajiban kita cuma al-yamin. Yamin itu bersumpah. Kalau sudah bersumpah ya gugur. Tidak berlaku lagi. Apalagi buktinya nggak kuat. Maka cukup bersumpah saja. Tidak sampai mubahalah. Kalau mubahalah itu dalam perkara yang sangat besar itu ya. Misalnya ketika debat nggak ada titik temu, baru bermubahalah. Itu pun sebaiknya dihindari. Karena bisa jadi yang diajak mubahalah nanti bertobat gimana? Cuman kalau masih yakin gitu, jadi sampai lanjut dulu. Ya abaikan saja. Dan juga kalau cuma mencuri mushaf ya nggak sampai potong tangan lah. Nggak sampai nisab. Dan juga Allah bisa. Jadi yang kewajiban kita cukup al-yamin. Kalau seandainya buktinya juga tidak cukup, cuma seperti itu saja, dan antum juga mengingkari, tidak mengakuinya, maka itu sudah cukup dengan sumpah saja, tidak perlu bermubahalah. Cuman sifatnya itu kan saksinya ini orang kepercayaan, jadi dianggap ini benar, yang bilang ini benar. Negatif juga daripada ya kalangan orang-orang gitu. Oh gitu. Ya, tidak percaya. Apakah itu jadi solusi gitu ya? Tidak, cukup dengan yamin saja. Nggak ada mubahalah dalam majelis qadha. Dalam majelis qadha ya salah benar udah gitu aja, nggak ada sampai mubahalah. Terbukti tidak terbukti sudah, nggak sampai pada mubahalah. Afwan. Dan kita juga jangan terkecoh ya. Kadang penampilan menipu kita. Sepertinya alim tapi kok penjelasannya sampai kayak gitu. Sampai ada potong tangan, sampai ada di negeri mana juga yang berhak motong tangan juga siapa? Bukan takmir juga kan. Oh iya. Itu untuk dianggap membantu dalam penyebaran atau ajaran agama. Pertanyaannya, menjual sesuatu yang akan digunakan untuk sesuatu atau fasilitas yang bertentangan dengan agama Islam. Kalau berkaitan dengan, kalau dicontohkan itu kan dalam kitab-kitab fikih itu menjual anggur kepada produsen minuman keras, ini nggak boleh. Apakah itu bisa dikiaskan menjual paving kepada gereja-gereja? Allahu a'lam bishawab. Atau sekolah-sekolah itu. Karena kalau jualan saleh itu jelas kan. Kalau pakai kan juga iya. Kita ya. Saya juga pernah ditanya sama teman, Ustaz, ini ada gereja besar, minta ke kita pasang peredam suara. Gimana hukumnya ya? Saya nggak bisa jawab juga waktu itu. Bisa pasang CCTV.
Kenapa? Ya kalau kita belum tahu hukumnya berarti maksudnya ke syubhat ya. Karena masih kita belum tahu. Sebaiknya amannya ya jangan. Amannya ditinggal. Tapi saya nggak berani mengatakan haram boleh atau halal enggak. Nah itu kaitannya sama hukum syariat. Tidak bisa mengatakan. Saya belum yakin juga. Saya belum. Insya Allah. Kita buat judul tesis kali ya. Bisa buat ide nih. Ala besar. Iya, bisa juga bisa doa itu. Allahumma Allah alhamdulilladzi adzaba anil adza ya. Bisa dipakai setelah mengatakan ghufranaka. Setelah mengatakan ghufranaka. Membunuh binatang yang diharamkan itu membunuh dengan api dan juga menyiksa binatang. Jadi cari yang paling cepat, yaitu dipukul, yaitu dipotong kepalanya, atau ya ditenggelamkan. Agak cepat ya. Ya. Iya seperti itu. Itu sup juga boleh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh tikus. Di peme itu dia apa? Oh dijemur. Wah. Jadi dendeng dong. Iya ditenggelamkan. Allah bisa. Mungkin ada yang lain. Pertanyaan yang mana tadi? Kalau aman, kalau dikhawatirkan akan hilang atau terlupa, pada asalnya tetap nggak boleh itu. Kalau mushaf ya. Kalau mushaf kecuali kalau memang darurat sekali. Kalau darurat sekali, nggak apa-apa dibawa ke kamar mandi. Sebisa mungkin Al-Qur'annya tidak dimasukkan. Sebisa mungkin. Allah alam bisa. Kalau misalnya Qur'annya di HP ya sebisa mungkin jangan dalam keadaan dibuka filenya. Dalam keadaan filenya tertutup. Kan jadi HP namanya, bukan mushaf. Allah alam bisa. Kira ada lagi? Evaluasinya dikerjakan ya. Itu berkaitan dengan pelajaran kemarin sama sedikit pelajaran sekarang. Tazawud ya. Tazawud. Lima apa ya? 5 kali gabungan kali ini. 4 sudah kan?
4 sudah kemarin? Belum. Kemarin kan berarti. Oh. Ya dua-duanya boleh lah. Tapi ini udah pada dijawab ya. Kita cek dulu ya. Ada kelas lain. Ada kelas lain. Yang jawab siapa ya? Gimana rapotnya loh? Oh, rapotnya. Yang ranking 1 dapat umroh gitu. Oh, yang 4 belum ada. Saya salah aja. Ini harusnya 4 ya. Bukan evaluasi 5, evaluasi 4 harus. Evaluasi 5 ya yang dikerjakan. Ini malah judulnya evaluasi 3. Yang pertanyaannya membersihkan sisa kotoran dengan media air disebut, nah gitu, nomor satunya. Dan evaluasi 5, kalau di judulnya evaluasi 5. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.